concern saya. Gonta-ganti kayak Playboy ya? Iya, ya itu Playboy. Playboy kan tidak jelas. Kurikulum Playboy, Iya. kita ganti-ganti. Iya, konsepnya itu benar membuat bingung juga pada akhirnya mau kemana arahnya. Hai people, selamat datang di podcast kita EduTalk by FKIP UKWMS. Nah, kali ini podcast spesial Hari Pendidikan Nasional bersama dengan saya Miss Atika, dan hari ini kita ditemani oleh teman-teman kita yang cakep-cakep ini. Boleh kenalan dulu, ini siapa ada? Ada saya Kusaf, saya asisten lab, salah satu asisten lab di UKWMS ini di Prodi Bahasa Inggris. Saya angkatan 2020 dan baru lulus 2024. Oke, dan yang satunya lagi dong, kenalan dulu. Saya Christian, saya juga salah satu asisten di sini. Kita say hi dulu, hai. Oke, nah karena kita ini kan podcast spesial Hari Pendidikan Nasional ya. Hari ini kita mau membahas sesuatu yang cukup menarik, yaitu menilik kurikulum dari POV mahasiswa. Gonta-ganti terus kurikulum kita Playboy, widih. Oke, nah jadi sudah siap ya ini ya? Siap. Oke. Ini ya, kita sekarang mau langsung mulai aja ya. Boleh. Nah, waktu sekolah dulu, Pak Kusaf dan Mr. Leo, kalian mengalami kurikulum apa aja sih dari SD sampai SMA? Mungkin bisa dijelaskan ya sebelum masuk ke UKWMS. Saya dulu SD full dari kelas 1 sampai 6 KTSP. Oke. Lalu yang SMP kelas 1-nya saya KTSP, lalu kelas 2 dan 3 sudah masuk 2013. Kalau yang waktu SMA kelas 1 jadi percobaan lagi 2013, tapi lalu 2013 revisi. Wih, percobaan terus ya? Iya, Ganti terus ya? saya angkatan percobaan memang. Wow, oke. Terus kalau Mr. Leo sendiri? Kalau saya sih sebenarnya kurang ingat untuk timeline-nya sendiri, tapi kurang lebih sama kayak tadi Pak Kusaf. Jadi saya sempat ngalamin KTSP, terus K13 revisi sama pas COVID. Itu. Oh, kurikulum apa kalau pas COVID? Kurikulum darurat kalau nggak salah. Ada ya sendiri ya? Iya. Kalau kurikulum merdeka mengalami nggak ya ini dua-duanya? Saya ngalamin, tapi waktu magang aja saya. Bukan murid saya nggak merasakan itu gimana. Berarti pas jadi gurunya? Pas jadi gurunya Cocok aja. Ini bisa dibahas sekalian ya. Nah, sekarang ya kita masih mengenang kembali waktu Pak Kusaf dan Mr. Leo jadi bukan mahasiswa, pelajar ya tepatnya. Berarti pengalamannya dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kira-kira satu kata yang menggambarkan pengalaman kalian sebagai pelajar di Indonesia. Siap bareng-bareng ya? 1, 2, 3. Adaptasi. Wah, adaptasi dan menarik. Iya. Oke, bisa dijelaskan secara singkat? Ya itu tadi seperti yang saya bilang. Saya angkatan percobaan kan, jadinya 2 kali berturut-turut dapat kurikulum baru ya. Itu harus ada adaptasi dari sisi saya sendiri dan tentu dari sisi sekolah sama gurunya sudah pasti Itu dapat. waktu kelas SMA, itu untuk SMA ya? SMA dan SMP Oke, jadi kurikulum 13 dan juga kurikulum 13 revisi. dan KTSP waktu transisi di SMP-nya itu. Oh, berarti SMP sempat KTSP terus transisi ke 13. Waduh. Jadi 1 tahun dapat KTSP lalu lanjut ke 2013. Oke, wah menarik ya ini. Benar-benar Menarik. percobaan ya. Oh iya, saya memang angkatan percobaan sudah. Kalau Mr. Leo sendiri bagaimana ini? Kalau tadi kan saya bilang menarik. Menarik itu karena berbagai hal. Ya karena saya banyak pengalaman, dapat banyak pengalaman dari guru-guru, dari teman-teman, dan kan pas itu juga banyak sekali perubahan kurikulum. Jadi ada banyak metode yang digunakan ke para murid. Nah itu yang bikin menarik. Menariknya itu menarik dalam hal positif atau negatif atau dua-duanya nih? Positif, lebih ke positif, ya. Lebih positif. Tapi malah kayak seperti Pak Kusaf ini nggak kayak dalam satu jenjang SMP 2 kurikulum gitu? Seingat saya enggak. Enggak ya. Iya. Berarti pas 3 tahun
ganti kurikulum, Iya, SMA betul. ganti. Berarti memang benar Pak Kusaf ini angkatan Nah, angkatan dia tidak perlu ganti karena angkatan saya percobaannya. Sudah tercoba, Sudah terjadi itu. Sudah itu. Positifnya kan jadi bisa ngerasain semuanya. Oh iya bisa ngerasain. Tapi ya ribet juga bingung nanti kita bahas lagi. Dibahas ya, Nanti oke. bahas lagi. Nah, sekarang nih ya, kan kita sudah asik membicarakan tentang pendidikan Indonesia, terutama tentang kurikulum ya. Nah, jelaskan secara singkat apa concern kalian terhadap pendidikan di Indonesia. Singkat aja nih. Siapa dulu? Pak Mr. Leo dulu deh. Boleh. Nah, kalau menurut saya sendiri sebenarnya concern di Indonesia itu banyak ya kalau dalam bidang pendidikan. Banyak banget. Iya, banyak. Saya cukup setuju. No comment. Komennya adalah saya setuju. Loh enggak, saya setuju komennya. Oke, mungkin dijelaskan Iya. sedikit mungkin ya. Beberapa saja ya. Oke. Jadi yang pertama itu ketidakmerataannya pendidikan di Indonesia. Mungkin seperti yang kita tahu, ada yang namanya Jawa sentris. Jadi pendidikan sebetulnya lebih fokusnya di Pulau Jawa saja. Kayak di luar Jawa itu banyak sekali pelosok-pelosok yang kurang terjangkau pendidikannya. Nah, selain itu juga ada salah satu concern yang sangat ngena, apalagi untuk guru. Imbalan bagi guru, apalagi guru-guru honorer yang mungkin kurang dihargai gitu. Dua itu. Iya. Oke. Terus sudah ini? Sudah. Lanjut ke Pak Kusaf deh. Kalau saya ya sebenarnya ada beberapa poin yang sama, jadi saya skip aja yang sama. Tapi saya lebih ke arah concernnya adalah tujuan kedepannya itu mau kemana. Karena dengan pergantian kurikulum ini beberapa kali kita seperti ganti direksi. Jadi kayak nggak terlalu clear nanti kita ke depan ini mau membuat kurikulum yang seperti apa sih. Karena tentunya kurikulum Merdeka ini yang seperti kita observe ada kekurangannya, ada butuh revisi dan lain-lain. Ini agak kurang jelas ke depannya mau kemana. Itu concern saya. Gonta-ganti kayak Playboy ya. Iya, ya itu Playboy. Playboy kan tidak jelas. Kurikulum Playboy. Iya. Kita ganti-ganti. Iya, konsepnya itu benar membuat bingung juga pada akhirnya mau kemana arahnya. Itu saya ke situ. Kita nanti jawab ya, apakah pergantian kurikulum ini bagus atau tidak, nanti kita bahas juga ya di sini. Oke. Oke, wah dalam juga ya ini meskipun masih mahasiswa dan ex mahasiswa ya, tapi ternyata bahasanya sudah cukup dalam ya, luar biasa. Nah, kita langsung ke segmen berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang apa kabar pendidikan kita di Indonesia. Nah, sebelumnya nih, saya mau nanya nih, selama sekolah, hal apa yang paling berkesan untuk Mr. Leo dan juga Pak Kusaf? Selama sekolah ya, berarti mungkin bisa dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan mungkin waktu kuliah di UKWMS juga, boleh banget. Silahkan, yang paling berkesan. Nah, mungkin urut aja dari SMA Iya. dulu deh. Dari SMA itu yang paling saya ingat itu dulu banyak prakteknya. Kebetulan ya saya cukup beruntung, pas itu di sekolah saya banyak prakteknya, nggak cuma teori melulu. Jadi ya itu yang bikin seru. Kayak kimia atau yang bikin karya seni itu loh. Ya, itu banyak prakteknya. Terus biologi juga. Jadi itu yang bikin seru. Terus kalau pas kuliah itu juga yang lebih up lagi, lebih improve lagi. Widih, Iya. kuliah di mana? Kuliah di FKIP UKWMS. Jelasin dulu kenapa serunya nih. Soalnya di FKIP UKWMS ini banyak sekali mata kuliah yang menunjang para mahasiswa. Selain itu juga fasilitas lengkap dan para karyawan dan para dosen itu juga kualitasnya sangat tinggi gitu. Jadi saya sebagai mahasiswa merasa sangat tercukupi kebutuhannya di sini. Kualitas tinggi itu seperti apa, bisa dijelaskan? Misalnya seru, asik, terus gimana pakai Loh, dijelaskan loh. Ya, jadi dari kualitasnya seperti kayak pemahamannya mengenai teori, lalu caranya menyampaikan materi dan segala-segalanya itu sudah sangat baik. Tentang dulu dong kita. Iya, luar Ada biasa. lagi mungkin yang berkesan selama bersekolah dari SD sampai kuliah. Mungkin itu saja. Itu saja Iya, ya. sekarang. Oke, silakan Pak Kusaf. Kalau saya mungkin perbandingannya yang sayangnya agak negatif kalau saya dulu waktu masih SMA. Sayangnya di situ. Jadi karena saya ya itu tadi saya bilang kan kurikulum 2013 saya dapat dan revisi juga ya. Itu memang salah satu kurikulum yang harusnya fokusnya lebih ke arah siswa lebih aktif. Sayangnya waktu saya SMA itu ada beberapa yang menggunakan alasan, loh harusnya kalian yang lebih aktif belajar, lebih aktif bertanya, bukan kita yang hanya menjelaskan dari guru-gurunya. Jadi guru saya dulu waktu SMA ada yang berlindung di balik kurikulum itu. Jadi ngeles supaya nggak usah ngajar, supaya
bisa tidak usah ngajarin anak-anak. Berarti Ya itu problem. dengan kata lain, kurikulum itu mau sebagus apa kalau tidak disertai dengan SDM Benar. yang siap dan juga bagus, maka juga akan jadi sia-sia Benar. kurikulumnya. Wah. Itu benar. Memang problematikanya adalah SDM-nya yang tidak menjalankan kurikulumnya dengan baik. Kayak kadang-kadang seperti itu Oke, memang. berarti secara kualitas SDM-nya masih perlu ditingkatkan Iya, selain masih. kita meningkatkan kurikulumnya. Iya. Wah, cukup dalam ya ini ya pembahasan hari ini ya. Oke, ada lagi tambahan dari Pak Kusaf? Mungkin itu sih yang berkesan sayangnya negatif tapi ya. Nggak Tapi apa. juga negatif kan kesan yang bisa kita bahas. Benar. Terus ada kesan lain nggak? Misalnya nih kan juga alumni UKWMS. Kalau dari Boleh yang negatif, boleh yang positif, bebas. Kalau dari WM ya itu untungnya adalah positif. Jadi waktu dulu saya punya problem dari sisi pendekatan guru yang seperti itu, waktu saya di WM tidak seperti itu. Gurunya lebih open ketika bertanya. Dulu jangan sampai maksudnya kita tanya langsung, kita nge-WA aja nggak dijawab kadang-kadang ya. Sedangkan di WM saya tanya dijawab. Yaitu pendekatan yang untungnya sangat baik. Ya, karena berarti akrab. Makanya waktu SMA saya agak trauma di situ. Trauma dicuekin sama guru ya. Trauma dicuekin Berarti sama kalau guru. kuliah di WM nggak akan dicuekin sama dosen. Mungkin Ya. agak ada yang slow respon ada, tapi ya tetap ditanggapi ya. Ya, masih tetap ditanggapi. Wah, terima kasih sekali. Nah, ini kan kita membahas kurikulum yang gonta-ganti. Terkait kurikulum kita yang playboy nih, yang suka ganti-ganti ini nih. Kira-kira pandangan kalian tuh bagaimana sih terhadap pergantian-pergantian ini? Silakan. Mungkin tadi Pak Kuswa sudah cukup menjelaskan sedikit ya. Mungkin Mr. Leo lagi? Boleh. Kalau menurut saya sendiri mengenai perubahan kurikulum yang tergolong sangat cepat ya ini, kayak cuma beberapa tahun ganti, ya itu agak merugikan berbagai pihak, dari muridnya sendiri maupun gurunya sendiri ataupun sekolah sebagai institusi. Dari muridnya sendiri ya mungkin seperti tadi yang katanya Pak Kusaf itu bingung cara adaptasinya, dijadikan kelinci percobaan, tiba-tiba ganti, tiba-tiba ini itu kan bingung. Sedangkan kalau dari guru mungkin guru juga nggak mendapatkan pelatihan yang cukup, jadinya kurang memadai. Mereka kurang paham bagaimana cara membawakan kurikulum yang baru ini. Udah Gitu. OTW siap, tiba-tiba ganti lagi. Iya betul, udah setengah jalan tiba-tiba ganti lagi. Nanti latihan lagi, ganti lagi. Gitu kan ya bingung sebagai gurunya. Nah kalau dari institusi sekolahnya juga bingung karena harus menyesuaikan dengan pemerintahan, tapi harus menyesuaikan dengan SDM yang dimiliki juga. Wah, luar Gitu. biasa. Ini beda POV dari mahasiswa dan alumni ya. Jadi silakan nanti boleh yang dari POV dari dosen, guru, atau siswa jenjang lain boleh banget komen ya di kolom komentar ya biar rame ya. Iya. Jadi di sini kita hanya sharing pendapat aja ya, tidak ada benar dan salah. Oke, kalau dari Pak Kusaf bagaimana? Ya, itu tadi lebih ke arah ya sulitnya karena berjalan sangat cepat ya, sulit sekali kan untuk adaptasi. Dari seorang siswa juga cukup menantang ya, karena kan jadinya kalau ada terjadi perubahan kurikulum maka juga terjadi perubahan konten di dalam pelajaran, di dalam bukunya. Itu juga akan menyebabkan siswa juga pada akhirnya harus adaptasi. Adaptasinya gimana sih Pak? Bisa diceritakan lebih detail nggak? Maksudnya kerugiannya ya ganti-ganti kurikulum, apalagi di tengah-tengah jenjang yang sama. Ya. Misalnya per jenjang kan mungkin masih lebih enak. Iya, tapi jenjang yang sama. Itu kejadiannya agak ribetnya gini. Dari sisi nilai, waktu itu kan kalau dari KTSP kan kita hanya ya sudah nilai kerjaan kita, ya sudah nilai kerjaannya kita. Tapi kan waktu di 2013 juga kita ada nilai sikap. Contohnya gitu. Itu salah satu yang agak membingungkan, sikap itu dinilai dari aspek apa? Kalau guru mungkin tahu ya, karena kan guru dapat indikatornya apa. Tapi kan kita sebagai siswa enggak tahu. Ini kita supaya dapat nilai sikap baik, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus banyak bertanya, aktif di kelas, atau gimana kan agak kurang jelas. Jadi dari siswa juga loh, ini tuh harus apa saya? Bingung nih. Transparansi terkait dengan capaian kompetisi. Iya, kompetensinya. Jadinya memang kita juga harus adaptasi, berubah pada akhirnya kan dari sisi pembelajaran juga. Ya sebagai siswa agak bingung harus caranya beradaptasi Sistemnya gimana. Mungkin sistem kayak penjurusan atau apa itu juga berpengaruh nggak sih tantangannya terkait dengan? Oh ya berpengaruh juga kalau dari sisi penjurusan. Tapi kan saya mungkin kalau perbedaannya kan cuma waktu saya SMA itu penjurusannya saya di kelas 1. Jadi kalau sebelumnya kan di KTSP di kelas 2 baru penjurusan. Saya
kelas 1 sudah langsung penjurusan, sudah harus menentukan. Jadi memang tidak ada waktu setahun untuk merasakan, oh saya sukanya ini nih. Mungkin saya lebih ke IPS. Oh, berarti langsung ditentukan. Langsung ditentukan SMA kelas 1 tuh saya tidak ada waktu buat menentukan, wah aku masuk IPA atau IPS ya. Jadi saya dari SMP udah harus nyandak sendiri. Oh, saya ngambil IPA sih, gitu. Udah harus. Dari SMP ya. Dari SMP tuh kita Jadi jadi sudah menentukan. Nggak ada yang bimbing ya. Nggak ada ya. Karena kesadaran diri aja. Bayangkan kalau ada siswa yang belum tahu terkait dengan Iya. sistem penjurusan di kelas 1 SMA. Ya, agak nggak prepare jadinya memang di situ ya. Itu juga agak menyulitkan sedikit. Oh. Baik, sekarang kita ke pertanyaan terakhir sebelum kita ke kegiatan berikutnya ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang perubahan kurikulum. Berarti kan rata-rata sudah merasakan beberapa kurikulum ya. Ya. Silakan sebutkan satu kurikulum yang menurut kalian itu terbaik atau the best atau the best. Nah, itu. Silakan siapa dulu? Saya dulu aja. Boleh. Boleh. Silakan. Ya, ngalah saya. Biar nanti saya bisa menggunakan ini. Ya, jadi Tian duluan nanti ya. Ya, menurut saya sih masih kurikulum merdeka, tapi saya bilang the best itu kan the best dari apa yang sudah saya rasakan. Oh, ini kurikulum merdeka tadi sebagai guru ya, bukan sebagai guru ya, bukan Oke, siswa. Nah, tapi boleh share. problemnya kan memang kurikulum merdeka masih banyak yang harus diperbaiki. Tadi kan saya awal sudah bilang butuh arahan yang jelas dari kurikulum merdeka ini mau kemana. Yaitu memang improvement ya. Nah, menurut saya tapi the best karena memang kalau kita memikirkan apa yang dibutuhkan sekarang, jatuhnya kurikulum merdeka itu memang yang paling banyak provide. Kenapa? Contohnya gini, dari sisi pembelajaran, anak-anak itu kan lebih diberikan insentif untuk memilih apa yang mereka suka dan apa yang mereka memang butuh pelajari. Lebih banyak Pilihannya. Ya kalau mereka katakan mau yang fokusnya ke MIPA yang benar-benar MIPA, maka dia tidak perlu ngambil yang katakan seni budaya. Tapi kalau mau ngambil boleh. Boleh. Nah, kalau saya dulu kan bukan boleh ngambil, harus ngambil. Ya itu kan agak sedikit menjadi distraction ya, pengalihan jadinya kan. Karena saya waktu dulu merasa bahwa agak terbebani di mata pelajaran yang saya memang merasa, loh buat apa saya pelajarin itu. Jadi memang kalau dari sisi itu, kurikulum merdeka lebih bagus dari yang sebelumnya. Memberikan kebebasan siswa untuk memilih sesuai dengan passion, minat, keinginan gitu ya. Jadi ketika belajar tuh lebih termotivasi untuk belajar semangat. Benar, dan tidak ada distraction yang tidak diperlukan dari sisi kewajibannya di sekolah. Itu penting juga itu. Kalau dari sisi guru? Dari sisi guru lebih banyak administratifnya memang. Lebih rapat ya? Oh iya, tentu saja. Tapi kan dibebaskan. Tapi bisa berkreasi. Iya, lebih bisa berkreasi, tapi kan berkreasinya jadi wajib berkreasi ya. Itu kan sesuatu yang berat juga untuk guru ya. Tapi memang kita ngomong objektifnya dari yang dibutuhkan, memang menurut saya itu yang the best. Okay. Dari saya sudah itu dulu aja. Silakan Mr. Leo. Mr. Leo gimana? Pernah sebelumnya kurikulum merdeka juga nggak? Pernah ngerasain nggak? Kalau sebagai murid enggak, tapi dulu pas saya magang PLP 1 itu juga merasakan. Oh, iya. Baik, bersama yang hampir mirip ya. Silakan diceritakan. Nah, sebenarnya kurang lebih sama seperti yang dikatakan Pak Gusaf. Saya setuju kalau kurikulum merdeka itu yang terbaik sejauh ini, meskipun memang masih ada kurangnya. Ya karena kurikulum merdeka itu suatu produk terbaru yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang sekarang, disesuaikan dengan apa yang masih kurang di masa lalu. Wow. Gitu. Jadi secara konten bagus ya. Betul. Jadi ini memang sudah melalui berbagai banyak pertimbangan. Jadi untuk saat ini memang ini yang terbaik. Tapi memang of course masih perlu ditingkatkan lagi. Di bagian apa nih ditingkatannya? Apakah konten atau kesiapan SDM-nya atau apa? Salah satunya dari kesiapan SDM-nya juga. Ya seperti yang tadi sudah disinggung, kayak administrasinya untuk guru itu mungkin cukup ribet, cukup banyak gitu. Mulai dari mungkin lesson plan-nya, RPP-nya, sebagainya itu mungkin baru ya untuk beberapa guru. Jadi akan butuh cukup banyak waktu lagi untuk penyesuaian gitu. Tapi itu kan kalau merdeka kan literally dia sangat merdeka, jadi nggak ada template atau apa. Nah sebagai guru sendiri lebih nyaman ada template dasar yang bisa dikreasikan atau murni kosongan, atau ada template yang membatasi? Yang mana? Enaknya yang mana nih? Lebih enak kalau saya mendingan ada template yang mungkin bisa dimodifikasi. Yes. Jadi template dasarnya yang dimana kita bisa modifikasi. Berarti tidak murni yang full dari nol, tapi ada template dasar yang kalau dimodifikasi masih boleh seperti itu. Iya. Wah, oke. Kan dibebaskan, tapi ya harus ada dibebaskan harus ada panduannya. Tidak, nggak bisa lah tiba-tiba bebas gitu. Pak Menteri kalau
dengar podcast ini silahkan ya Pak, boleh dijadikan acuan untuk revisi ya. Oke. Sepertinya ini sudah cukup ya untuk bahasan seriusnya. Kita sekarang sedikit main-main sebelum kita tutup ya. Kita seru-seruan dulu sekilas. Boleh. Oke, kita akan bermain namanya yay or nay. Tahu? Gen Z pasti tahu nih, yay or nay. Tahu nggak yay? Yay itu yes Ya. atau setuju. Setuju. Ya, Terus kita ada nay, Kalau nih, berarti tidak Ya, setuju. setuju. Oke, ini ada masing-masing dapat satu ya, silahkan. Ya. Ini ada yang yay yang berwarna. Oke. Nah, nanti saya akan menyebutkan beberapa bukan fakta ya, pernyataan. Silahkan yay or nay ya. Ganti kurikulum sama dengan solusi pendidikan. Yay or nay? Ya, Ayo. Yay. yay. Kenapa? Sekilas saja satu kalimat. Kenapa? karena kalau ganti kurikulum kita bisa mengganti panduan yang mungkin masih kurang di sebelumnya. Jadi bisa direvisi, diperbaiki. Itu bisa menjadi solusi. Tambahan? Ya sama kayak tadi pernyataan saya, ya ini mengikuti perkembangan zaman, perubahan-perubahan, jadi disesuaikan sama yang sudah berlalu gitu. Oke, next ya. Yay or nay? Perubahan kurikulum merupakan sebuah tantangan yang cukup sulit bagi guru maupun bagi siswa. 1, 2, 3. Yay. Yeay. Berarti itu sebuah tantangan ya. Oh iya, tentu Yang cukup saja. sulit. Cukup sulit. Ya karena kita menghadapi perubahan yang baru ya pasti. Oh iya. Oke, kalau tantangan utamanya apa sih? Sekilas saja dari perubahan kurikulum. Ya tadi kita sudah sempat mention, yaitu perubahan dari adaptasi. Kita harus apa, kita harus apa. Berubah ya. Oh iya. Lagi. Ah. Thank you. Nah, sekarang next ya. Perubahan kurikulum selama ini merupakan sebuah bentuk kemajuan. Yay or nay? 1, 2, 3. Yay. Yeay. Berarti meskipun kita berubah-ubah ya, meskipun kurikulum kita playboy atau ganti-ganti, ternyata tetap dianggap sebagai sebuah kemajuan. Kenapa? Ya itu tadi, karena kan kalau dengan kurikulum baru kita bisa merevisi apa yang kurang di sebelumnya. Mr. Leo? Setuju. Merevisi apa yang masih kurang dan diperbarui apa yang lebih baik. Wis, berarti istilahnya mengevaluasi dan Iya. menambah yang diperlukan. Betul. Oke. Siap. Nah, lagi ya. Ini sudah. Oh, ini. Guru dan sekolah mampu beradaptasi dengan cepat setiap kali ada kurikulum berubah. Siap? 3, 2, 1. Loh, kompak sekarang nih. Dari tadi kompak semua ya. Mr. Leo dulu mungkin kenapa? Berarti menolak kalau cepat ya, berarti lama ya? Ya sebenarnya ini tergantung karena saya mendengar juga dari berbagai misalnya dari sosial media itu banyak sekali kayak guru-guru ataupun SDM tenaga kependidikan yang masih bingung dengan perubahan-perubahan ini. Gitu. Jadi mereka butuh lebih banyak waktu untuk beradaptasi. Terutama yang di luar Jawa tadi itu juga Iya ya. betul, itu kan lebih nggak terjangkau. Oke, mungkin solusinya apa yang bisa ditawarkan untuk kesulitan sekolah dan guru-guru untuk beradaptasi dengan kurikulum baru? Mungkin Pak Kusaf ada masukan? Ya, mungkin salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan yang lebih merata. Sekarang kan kita sudah punya akses internet kan, ya meskipun memang di beberapa daerah tertentu ada yang masih susah, tetapi akses internet itu kan lebih bisa didapatkan sekarang. Jadi pelatihan-pelatihan untuk mungkin yang di luar Jawa, untuk mungkin yang daerah-daerah yang jauh bisa dilakukan melalui internet. Tapi pelatihan itu penting karena SDM-nya butuh sekali. Oke. Wah, luar biasa. Oke, sekarang kita close dari segmen ini, boleh ditaruh lagi. Nah, ini bukan yay or nay, ini lebih ke tanggap cepat. Jadi ini nanti saya akan menyebutkan satu fakta, ada 2 ya totalnya ya, jadi nggak usah banyak-banyak aja. Permainan disebut dengan tanggap cepat. Begitu saya menyebutkan fakta tersebut, silakan bapak-bapak ini ya. Bapak mahasiswa. Tanggapannya secara cepat, sekilas aja. Oke, bisa kita langsung mulai aja ya. Bisa. Berdasarkan laporan PISA 2018, Indonesia berada di peringkat 72 dari 79 negara dalam hal literasi dan numerasi. Berikan tanggapan kalian. Cepat tanggap, Mr. Leo? Setuju. Oke. Setuju. Ini bukan Oh ya tanggapannya. Iya. Tanggapannya itu maksudnya fakta terus gimana? Setuju alasannya. Ya kalau kita bisa ambil contoh dari sosial media. Orang-orang kalau lihat video cuma 3 detik doang langsung ngambil kesimpulan. Terus Captionnya nggak dibaca,
headline-nya nggak dibaca, video apa langsung ditarik kesimpulan. Rendah literasi ya. Ya itu salah satu contoh aja. Berarti kita perlu meningkatkan pendidikan Indonesia. Sangat. Oke, Pak Kusam. Oke, sama kayak Tian sebenarnya, tapi jatuhnya adalah memang kita benar-benar butuh meningkatkan ketertarikan anak itu untuk membaca. Karena sekarang itu aja untuk membaca yang hal-hal kecil seperti itu kan hal-hal yang fun aja mereka tuh kadang enggan tuh loh. Apalagi yang hal yang berat. Artikel, buku, nanti mereka kuliah harus belajar itu. Jangankan. Menurut data dari UNESCO, Indonesia kekurangan sekitar 1 juta guru atau lebih untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang berkualitas. Ini menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas guru agar pendidikan Indonesia bisa berkembang. Tanggap cepat, Mr. Kusam dulu. Ya, kalau dari pernyataan itu ya saya setuju. Memang kita butuh meningkatkan dari sisi kualitas juga. Nah, memang salah satu yang perlu dilakukan adalah dengan supaya guru itu bisa mendapatkan pendidikan cara mengajar yang lebih baik. Salah satunya bisa masuk sini, masuk WM, bisa tuh masuk prodi pendidikan, FKIP-nya WM. Itu ternyata kan kita masih butuh guru banyak. kita masih butuh guru banyak dan Salah satu prospek kerja yang tidak pernah mati adalah guru. Mantap. Iya, mau apapun jatuhnya butuh guru. Mau jadi peneliti biologis, butuh guru yang ngajar IPA dulu, yang ngajar biologi dulu. Perlu itu, makanya. Tapi mungkin tidak hanya meningkatkan kuantitas dan kualitas ya, siapa tahu juga bisa menaikkan honor ya. Iya. Supaya semakin banyak yang tertarik. Setuju. Benar, Mr. Leo gimana Mr. Leo? Nah, itu tadi sudah disinggung. Selain dari kualitas, yang bikin orang-orang nggak tertarik jadi guru apa? Ya gaji itu. Orang-orang mikir, jadi guru ribet, harus ini itu dokumen banyak, tapi gaji sedikit. Orang-orang mikirnya gitu. Pak Presiden, silakan ya Pak, baca ya Pak, ditonton ya ini podcast ya Pak. Nah, jadi sistemnya sendiri kita harus ubah, gitu. Jadi tidak hanya dari sistem, tapi juga secara kuantitas dan kualitas juga dinaikkan. Iya, itu juga penting. Gaji juga. Itu sangat penting. Oh ya, sangat Oke, itu. terima kasih atas tanggapannya terhadap 2 fakta tersebut. Nah, kita sudah berada di penghujung podcast. Nah, sekarang silakan Pak Kusam dan juga Mr. Leo menyelesaikan satu kalimat aja ya. Kalau saya jadi Menteri Pendidikan, saya akan ... Nah, silakan selesai. Pikir dulu, siap? Kalau saya jadi Menteri Pendidikan, yang pertama adalah saya akan menaikkan gaji guru, tapi gaji pokoknya ya, bukan cuman tunjangannya, karena kan kartu itu jadi kasus. Oke. Ya itu. Nah, jadi gaji pokoknya, karena memang perlulah guru kan, kita perlu guru yang berkualitas dan ada kuantitasnya juga kan. Duanya? Ya itu, makanya jadi kita memerlukan, selain itu juga kita memerlukan supaya institusi pendidikan itu di-expand agar bisa memenuhi kebutuhan itu. Ya kan, untuk memenuhi demand kita butuh supply. Pemerataan. Nah, untuk supply menjadi ke demand kadang kita butuh perantara. Salah satu perantaranya di sini institusi pendidikan. Satu kalimat panjang kali ini ya. Kalimatnya itu yang bukan yang simpleks ya kalimatnya ya. Yang kompleks structure ya. Ada compoundnya ini di sini, panjang. Kompleks juga ya. Campuran. Oke, Mr. Leo, silakan. Oke. Kalau saya jadi Menteri Pendidikan, saya akan merubah sistem agar lebih memihak kepada guru. Dan juga cuma guru tok, siswa juga dong. Iya, belum selesai. Ngeles. Iya. Ngeles terus Sudah, itu kalimat simpel. Oh iya, oke, terima kasih ya. Nah, oke, cukup menarik ya. Terima kasih, salaman dulu. Calon-calon pendidik masa depan. Amin. Oh, belum tentu kan kita selain lulusan FKIP, selain jadi guru kita juga bisa jadi edupreneur ya. Oh iya, kerja, betul. buka bimbel ya kan, buka bisnis media pembelajaran atau jadi pengajar tapi juga buka bisnis juga. Yes, betul. Bisa. Macam-macam ya sekarang ya. Macam-macam. Silakan ditunggu masuk ke sini. Malah promosi. Oke. Nah, cukup sekian podcast hari ini ya. Ini ada kata-kata hari ini. Ini dari saya, gantian ya. Jadi, Hari Pendidikan Nasional bukan hanya sekedar peringatan ya, tetapi ini adalah waktu untuk kita semua, baik guru, dosen, masyarakat, bahkan pemerintah juga untuk duduk bersama dan berefleksi pendidikan kita ini sedang di mana dan nanti mau dibawa kemana. Dalam ya. Dalam. Oke. Terima kasih untuk Mr. Leo dan juga Pak Kusam ya sudah menemani kita hari ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah setia dengerin podcast sampai selesai. Semoga kita juga bisa terus kritis akan pendidikan kita dan juga semakin peduli. Karena pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah dan guru dan juga dosen, tetapi juga tanggung jawab kita semua. EduTalk,
let's talk, share, and be educated. Educated.